Ini Sus, alhamdulillah banget bisa makan gratis dan enak pemirsa. Tapi kalau misalnya kayak gini nih, saya suka ngerasa nggak enak Sus sama orang-orang yang nggak bisa makan, kan banyak sekali di dunia ini. Iya sih, memang terlebih dengan adanya krisis ekonomi sekarang ini. Iya, global. Dan juga apalagi dengan tingginya pertumbuhan penduduk dunia. Betul. Dan terutama di daerah-daerah miskin ya, negara-negara miskin. Iya. Nah ini diperkirakan akan semakin parah keadaannya karena juga jumlah harapan hidup itu semakin tinggi karena teknologi obat-obatan juga semakin bagus sekarang. Betul. Nah ini jadi tantangannya adalah bagaimana pemerintah negara-negara miskin tadi menyeimbangkan antara pertumbuhan penduduk dan juga menyediakan suplai makanan dan pertumbuhan ekonomi, fasilitas untuk kesehatan dan lain sebagainya. Betul. Nah bagaimana cerita selengkapnya kita simak bersama. Terlepas dari menurunnya laju pertumbuhan penduduk di negara maju, populasi dunia terus berkembang, terutama di negara-negara yang termiskin. Menurut Population Reference Bureau, sebuah organisasi nirlaba di Washington DC, dalam waktu kurang dari 2 tahun, populasi dunia telah mencapai 7 miliar. At the moment, the world is adding 1 billion population every 12 years. And it took us until 1800, however many millions of years that humans have been walking the earth, to reach our first billion. Di daerah sub-Sahara Afrika, angka kelahiran terus meningkat sementara tingkat kematian rendah. Kampanye anti-HIV dan malaria mulai terlihat hasilnya. Dalam 40 tahun ke depan, populasi Afrika akan bertambah 1 miliar. A woman in Niger at today's birth rate would give birth to, on average, 7.4 children. 80% populasi anak di dunia berada di Afrika dan Asia, di negara-negara yang belum memadai fasilitas sekolah, pusat kesehatan, serta lapangan pekerjaannya. To have a large number of youth who have no education or barely literate is not an advantage. And that, I think, is one of the big challenges facing developing countries. John F. May adalah seorang ahli demografi Bank Dunia. Menurutnya, hanya 10% anak di Afrika akan menyelesaikan sekolah menengah dan hanya 1% akan ke universitas. I think the strength of a country is not linked to the number of people, but it's linked to the number of educated people, people who are in good health, who can have productive life. Di sisi lain, negara-negara maju mempunyai tingkat kelahiran yang rendah. Eropa dan Asia Timur merupakan yang terendah. Taiwan mempunyai tingkat kelahiran terendah di seluruh dunia, rata-rata 1 anak dalam keluarga. Salah satu alasannya tingginya tingkat pendidikan dan migrasi ke perkotaan. China dan India yang mempunyai lebih dari 1 miliar penduduk, merupakan negara berpenduduk terbesar di dunia. Sometime in the 2020s, which is not that far off, India will become the largest country in population in the world, surpassing China. Produksi makanan selalu menjadi tantangan. Bagaimanapun, masalah kelaparan dunia bukan karena kekurangan makanan, tetapi karena kemiskinan. Half of the population of the developing world lives in what the World Bank defines as extreme poverty, less than $2 per day. And that is the group that's growing faster. Para ahli demografi setuju, berkembangnya populasi, terutama di Afrika, akan membuat migrasi ke daerah perkotaan. Dampaknya, kota-kota akan semakin meluas dan semakin sulit dikendalikan dengan melebarnya daerah-daerah yang miskin. Untuk dunia kita, demikian laporan VOA Indonesia.